Kegagalan banyak orang dalam segala hal adalah karena imannya nggak teguh, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang modal, bukan karena kurang dukungan. Kalau kita mau bicara dukungan, sulit untuk kita harapkan. Nah, tapi kebanyakan dan bahkan saya bilang faktor utama adalah karena imannya nggak teguh. Nah, jadi saudara-saudara, semua permasalahan dan bisa mundur dari permasalahan itu atau dikalahkan oleh masalah itu karena imannya nggak teguh. Nah, kita mau renungkan adalah iman yang teguh. Kita baca dulu satu ayat, nanti beberapa ayat kemudian kita baca selanjutnya, yaitu Ibrani 10 ayat 22. Nah, 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi judulnya itu saya angkat dari sini langsung secara harfiah dari ayat itu. Kita lanjutkan 1, 2, 3. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi saudara-saudara, saya harus katakan ini bahwa kita harus bisa memastikan iman kita teguh. Kebalikan dari iman yang teguh adalah pendirian yang terombang-ambing, mudah goyah, mudah menyerah. Itu kebalikan dari iman yang teguh. Jadi kalau imannya teguh, ketika dia melaksanakan tanggung jawabnya dimanapun dia berada, di keluarga, di pekerjaan, di perkuliahan, dimanapun dia berada, nah apapun kesulitannya, dia tidak mundur karena imannya teguh. Tetapi kalau imannya tidak teguh, alias goyang-goyang, nah dia akan pelan-pelan dan hanya sekejap dia akan menyerah. Nah saudara-saudara, saya teringat waktu saya masuk sekolah kita, kan dari GKPI Grogol, gak terlatih berdoa panjang-panjang, dan sampai sekarang juga gak terlatih berdoa panjang-panjang. Nah, sehingga ada di situ ruang doa. Jadi bulan-bulan kedua atau bulan ketiga itu, nah, di mana saya kehabisan uang, tidak ada sabu, uang sekolah menunggak. Jadi saya hitungan minggu mandi tanpa sabu, nyuci tanpa sabu, karena kebetulan kampus kami di puncak gunung, jadi tidak banyak debu, nggak pernah keringatan, dingin juga. Nah jadi pakaian nggak kotor, ya, dipakai, habis itu gantung dengan rapi, ya berminggu-minggu nggak dicuci nggak masalah. Nah pada saat itu, nah jadi saudara-saudara, rasanya sedih. Tapi orang-orang berdoa, saya juga mau berdoa, masuklah ke ruang doa. Saya masuk ke ruang doa, dan setelah itu saya berdoa. Saya dengar orang panjang-panjang, oh haleluya, ada lagi yang kira ada sanda kan, ya. Nah terus, apa itu ya? Gitu ya. Nah namanya saya dari gereja GKPI kan. Nah apa itu ya kira ada sanda ya? Nah setelah itu saya dengar orang berdoa. Akhirnya saya juga pikir, apa yang mau saya doakan ya? Tuhan, saya sudah gak punya sabu, gak punya uang sekolah udah nunggak, udah disuruh kerja bakti setiap hari Sabtu dari jam 6 sampai ke jam 6. Tuhan, kalau aku disuruh keluar dari sini gara orang sekolah, terserah. Tetapi aku tidak akan pernah mundur karena uang sekolah. Aku tidak akan pernah mundur karena uang. Nanti bagaimana jadinya, saya akan lihat nanti. Nah, gitu. Nah itu saya bilang. Begitu saudara-saudara. Saya sudah berkali-kali saksikan itu. Saya masuk di antara hampir 300 mahasiswa. Saya masuk sebagai mahasiswa yang paling miskin. Tapi 2-3 semester sebelum wisuda, saya mungkin mahasiswa yang paling kaya. Terjadi mujizat yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya harus katakan, pastikan imanmu teguh. Pastikan imanmu tidak mudah goyah. Nah,
kita teguh. Seperti apa? Apa indikasi? Apa bukti? Apa yang harus kita sadari supaya kita bisa memastikan iman kita teguh? Dasar iman kita itu jelas. Apa itu dasar iman kita? Ibrani 10 ayat 14 sampai 15 dibilang begini, oleh sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Kita sudah dikuduskan dan disempurnakan, dan disempurnakan. Sekalipun kamu merasa dirimu tidak sempurna di mata manusia atau di dunia ini, tapi di mata Tuhan kamu sudah disempurnakan. Namanya sudah disempurnakan berarti sempurna. Oke lah, kita harus setuju. Ada pengakuan, dan memang itu pengakuan umum, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Yesus manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang pernah hadir ke dunia ini, yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang sungguh-sungguh sempurna. Tetapi bukankah keyakinan kita berkata bahwa kita ada di dalam Yesus? Kalau kita ada di dalam yang sempurna, berarti kita pun sempurna. Sulit ya diterima logika, karena kita merasa banyak kelemahan. Apakah kelemahanmu menjadi kelemahannya Tuhan? Apakah karena kamu lemah lantas firman Tuhan jadi lemah? Apakah karena kamu tak ada berdaya maka Tuhan menjadi tidak berkuasa? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, dibilang begini, ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara-saudara, itu sebabnya gak tahu lah kalau masalah poin-poin doktrin yang lain, saya lihat sudah banyak berubah. Saya pun paling anti sejak semester 2 masalah sudah anti saya kehendak bebas. Lama itu banyak orang yang memusuhi saya karena saya anti dengan istilah kehendak bebas. Karena saya pelajari Alkitab. Apakah Musa bebas? Musa tidak mau kok diutus. Sampai terakhir dia bilang utuslah yang lain. Tapi faktanya apakah Musa bebas dari tanggung jawab itu? Enggak. Yunus disuruh ke Niniwe. Apakah Yunus bebas? Sampai dia bersedia mati, mendingan aku mati daripada pergi ke Niniwe. Buang saja saya ke laut, katanya. Dia minta supaya dibuang ke laut. Apakah dia bebas? Enggak. Dia tetap melakukan penginjilan itu, memberikan Injil itu kepada Niniwe. Nah, saudara-saudara, bagi saya, siapa yang merasa dirinya memiliki kehendak bebas, dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita tidak mungkin bebas. Apalagi pada kesimpulan saya yang terakhir, dosa pun direncanakan Tuhan. Dan bukan karena kehendak bebas manusia berdosa, memang karena kehendak bebas. Tuhan bilang kok, untuk buah yang satu itu kau tidak boleh makan. Pada hari yang kau makan engkau pasti mati. Nah, dan setelah ular menggodanya, menipunya, menjerangnya dengan rayuan, dan akhirnya apa yang dibilang perempuan itu. Untuk yang satu itu Tuhan berfirman, tahu kan? Tahu. Dan dia tidak yakin kalau iblis lebih hebat daripada Tuhan. Hawa pasti tahu itu Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan mereka, Hawa pasti tahu itu. Tapi kenapa malah dia tertipu oleh iblis? Jadi dia bukan karena kehendak bebas, tapi karena tertipu. Ya maklumlah manusia lemah kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita baca seluruh isi Alkitab, ya kesimpulan kita kalau tidak ada dosa, untuk apa Tuhan Yesus di kayu salib? Bukankah kayu salib menjadi rencana Tuhan yang kekal? Oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, dan tidak ada korban lagi untuk korban karena dosa. Jadi saya katakan tadi, pastikan dirimu memiliki iman yang teguh. Caranya apa? Dengan dasar apa kita memastikan diri kita memiliki iman yang teguh? Dasarnya adalah karena Tuhan merencanakan perjalanan hidup kita di dunia ini dengan sempurna.
dan tidak akan pernah berubah apa yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, pertanyaan saya, apakah engkau tidak yakin dan tidak percaya bahwa Tuhan berencana tentang dirimu? Nah, orang pikir karena papa mama kawin maka dia lahir ke dunia ini. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan yang punya rencana sedemikian rupa sampai akhirnya betul-betul kita direncanakan dari ketidakmampuan kita, tapi dibikin jadi sempurna, dibikin jadi unik. Itu sebabnya saya nggak suka kalau orang berdoa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Tahu kalimat itu? Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Itu permohonan kan? Pertanyaan saya, dikabulkan nggak permohonan kita atau tidak? Ampunilah. Jadi namanya permohonan bisa dikabulkan, bisa enggak? Berdasarkan ayat ini, apa enggak lebih baik berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni semua dosa dan pelanggaran dan kesalahan. Kan sudah diubah jadi lagu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Emang ada batas timur dan barat? Berarti tak terhingga, tak terjangkau, dan takkan tersentuh, dan takkan hadir lagi tuh, karena sudah dibuang tanpa batas dan tak terhingga. Jadi kita tidak akan tersentuh lagi oleh dosa. Nah, baru dibilang oleh cici, kan kita kan manusia yang lemah, kita selalu bersalah katanya begitu. Saya sering-sering bilang, mohon maaf kalau saya pakai gaya bahasa seperti ini. Hanya kambing yang tidak pernah salah. Si Lino jangan disalahkan. Kalau manusia tidak akan salah. Kalau begitu, apakah surga kosong neraka penuh? Sia-sia Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau tahu kesalahan-kesalahan yang kita jadikan sebagai dasar kita untuk minta ampun. Mau sampai berbusa mulut kita minta ampun, kita tetap melakukan yang salah. Mau sampai berbusa, mau puasa setiap hari, tidak akan pernah mengurangi kelemahan kita kalau masalah itu. Dan itu dalil orang. Bahasa Batak bilang nampak 6 tangan nomor salah dosa dia, katanya begitu. Jadi itu yang membuat kamu menjadi orang berdosa. Kalau itu yang membuat kamu menjadi orang berdosa, loh, terus kapan lagi Tuhan Yesus menyelesaikan pengampunan? Masih disalibkan lagi. Jadi saudara-saudara, saya secara pribadi memastikan imanku teguh. Ya, saya secara pribadi memastikan imanku teguh. Karena bukan aku, tapi Dia. Jadi apapun yang terjadi, apapun, seperti apapun keadaannya. Nah, jadi sudah saya kasih Tuhan itu. Nah, kita ke gereja bukan hanya kita ke gereja hanya untuk bersyukur. Oh, hanya untuk bersyukur. Dan jangan ke gereja karena saya dipikir-pikir di gereja ada doa pengampunan dosa. Itu makanya saya nggak suka liturgi itu. Di tahun kemarin saya ngomong gitu. Saya nggak suka liturgi yang disusun oleh gereja, di mana satu poin di liturgi itu ada doa pengampunan dosa, doa permohonan pengampunan dosa. Nah, itu yang saya bilang, kalau kau memohon untuk dosa mau diampuni, kan ada kemungkinan diampuni apa enggak, dikabulkan apa enggak permohonan. Hanya iman yang teguh memastikan kita menjadi orang yang tidak berdosa. Apa itu iman yang teguh? Iman yang meyakini, yang mempercayai, iman yang sungguh-sungguh tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada pertimbangan sedikit pun, sungguh-sungguh secara total mengakui bahwa Tuhan membuat kita sempurna di hadapan Dia dan merancang sedemikian rupa liku-liku perjalanan yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui. Gitu. Tuhan, nah itu dasar iman yang teguh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, iman kita teguh harus diuji. Apakah ujian iman itu? Nah, ada 2 ujian iman. Yang pertama kesulitan, ini ujiannya. Kalau nggak ada kesulitan, tidak akan teruji iman. Yang kedua, tuntutan untuk berani bertobat. Ini ujiannya. Jadi kalau kita mau pastikan iman kita teguh,
harus diuji. Ujiannya apa? Nah, bagaimana kau mengaku-ngaku imanmu teguh tapi tidak teruji? Yang pertama diuji, yang pertama kesulitan, yang kedua tuntutan untuk berani berkorban. Yang pertama kesulitan, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 dicatat begini. Saya suka pengalaman Daud ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, waduh gak tanggung-tanggung, ada kira-kira 400 orang. Nah saudara tahu pada saat itu dia kenapa sampai pergi lari ke Gua Adulam tersebut? Karena pada saat itu Saul harus membuat dia jadi mayat, harus membunuh dia. Saul harus membunuh dia, dan Saul sudah nggak kuat lagi menyaksikan di mana Daud dipuja-puji oleh orang-orang Israel, dan Saul seolah-olah terlupakan, sementara dia yang sedang menjabat sebagai raja. Wah, dia marah, dia panas sekali, dan akhirnya dia kerahkan orang-orangnya, bunuh itu Daud katanya. Jadi pada saat itu Daud sedang terancam, nyawanya terancam. Akhirnya dia kabur, lari, pergi bersembunyi ke Gua Adulam. Dan setelah orang-orang tahu bahwa dia di Gua Adulam, orang-orang datang ke situ. Bayangkan, orang-orang itu adalah orang-orang yang berada dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang-orang yang sakit-sakitan dan segala macam, dan tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Berkumpul dengan dia 400 orang. Orang yang sedang terjepit, nyawanya sedang terancam, tapi orang datang kepada dia minta perlindungan. Coba, orang yang sedang nyawanya terancam, tapi orang datang ke dia minta perlindungan. 400 orang itu bukan orang yang empati melihat Daud untuk mendukung dia, bukan, tapi orang yang minta tolong semua. Nah, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan berkata begini, kira-kira di antara saudara-saudara, siapa kira-kira yang merasa hidupnya paling banyak mengalami kesulitan? Saudara-saudara, saya harus berkata dan saya yang pertama kali tunjuk tangan kalau bicara kesulitan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kira-kira apakah sesuatu yang mudah membuat kita menjadi teruji? Enggak. Sesuatu yang sulit membuat iman kita itu dikatakan teguh, kesulitan itu yang membuat itu. Nah, saudara-saudara, dan setelah berkumpul dengan Daud mereka semua, dan terdengar juga oleh Daud bahwa orang Filistin sudah memerangi orang Israel, dan orang Israel hampir babak belur diperangi oleh orang Filistin. Waktu itu masih masa zamannya Goliat. Dan pada saat itu Daud berdoa, Tuhan, umatmu diperangi di sana, apakah hambamu akan pergi ke sana? Tuhan bilang, pergi, perangi orang Filistin. Nah, Daud mau pergi, mau berangkat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang dikatakan yang 400 orang itu? Daud, ngapain kamu berperang? Nyawamu aja terancam katanya. Dalam hati saya, waktu saya membaca itu, dalam hati saya, kau bilang nyawamu terancam. Kalau kau tahu nyawa dia terancam, kenapa kau minta tolong, minta perlindungan? Mumet ya pikiran Daud ya. Dan setelah itu Daud mendengarkan orang-orang itu yang melarang dia untuk pergi berperang. Daud berdoa lagi, Tuhan, umatmu diperangi oleh orang-orang Filistin, apakah hambamu akan pergi berperang melawan orang Filistin? Tuhan berkata, pergi, perangi orang Filistin. Akhirnya dia berangkat. Coba, saudara-saudara, biasanya kesulitan membuat kita cuci tangan dalam semua permasalahan.
ujian iman yang paling menonjol, yaitu kesulitan demi kesulitan diperhadapkan kepada kita. Dan kalau kita melihat diri kita tetap tidak mau menyerah, tetap ingin berjuang, tetap ingin melaksanakan tanggung jawab, nah baru bisa kita pastikan iman kita teguh. Kalau iman kita teguh, berharap dia menjadi seorang pemenang, nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, berani berkorban. Nah, saudara-saudara, dalam hal keberanian berkorban ini, memang saya harus mengaku juga tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi saya bilang, inilah ujian iman yang kedua. Kalau kita mau pastikan iman kita teguh, berani berkorban. Ingat bahwa tidak ada orang yang berani berkorban hidupnya berantakan, tidak ada catatan seperti itu. Tidak ada. Nah, tentunya berkorban bukan hanya isi kantongmu kau keluarkan semua, bukan. Sekalipun saya katakan salah satu itu. Jadi berani berkorban adalah mengambil tanggung jawab, sekalipun sesungguhnya itu bukan mutlak dan tidak wajib dan tidak harus kau tanggung jawabi. Nah, orang yang berani berkorban akan berkata begini: sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, orang yang berani berkorban tidak pernah memusingkan seperti apa kenyataan hidupnya. Walau pohon ara tak berbunga, Nabi Allah berkata, pohon zaitun tak berbuah, ladang-ladang mengecewakan, kambing domba terhalang sudah. Wah, Nabi bilang, namun aku tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ujian iman yang kedua itu adalah berani berkorban. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada motivator kemarin saya lihat di YouTube, dia bilang begini: kesuksesanmu tidak ditentukan oleh banyaknya rekening, tapi kesuksesanmu ditentukan dan dinilai dari seberapa banyak orang yang diberkati oleh karena diri itu. Kesuksesanmu bukan dinilai karena banyak rekeningmu atau isi rekeningmu banyak, tapi kesuksesanmu dinilai, dipertimbangkan sukses dari seberapa banyak orang yang diberkati melalui itu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, dua hal itu sebagai ujian iman. Nah, kalau Anda mau memastikan imanku teguh, tapi engkau mundur dari kesulitan, jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku iman yang teguh. Kalau sedikit kesulitan aja mundur. Saya harus ulang lagi, pastikan imanmu teguh dengan dua ujian itu. Apakah engkau mampu menghadapi kesulitan? Yang kedua, apakah engkau tertarik untuk berkorban? Hanya dua itu, nggak perlu yang lain-lain. Hanya dua itu bisa kau uji dirimu. Dalam hal yang dua itu, kamu lulus, saya pastikan imanmu teguh.